Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini, saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan, dan keagungan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih karunia perkenanan daripada Tuhan. Kalau kami boleh siaran sampai malam ini, kami sadar ini semua karena kebaikan Tuhan. Saatnya mari Tuhan berkatilah acara malam ini dari awal sampai pada tamatnya. Biarlah nama Yesus boleh ditinggikan. Ambil alih Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita, siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah semua akan digoncangkan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita lebih bersungguh-sungguh mengikuti Yesus dan mentaati firman-Nya pada hari-hari ini. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Kitab Wahyu, maksud kami surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Kami ulangi, Kitab Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Semua akan digoncangkan. Itulah judul atau tema khotbah kita malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan kita yang percaya pada Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia.
Kenapa kami katakan demikian? Paling sedikit ada beberapa alasannya. Alasan pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti bagi setiap kita. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Bahkan Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, pesan kami setialah sampai mati. Nah, yang kedua yang kami mau tekankan buat kita bersyukur Tuhan memberikan kita firman. Apa artinya Tuhan memberikan kita firman? Ada petunjuk dalam menjalani hidup. Orang di zaman sekarang seringkali cari petunjuk, tapi ketemunya yang salah. Tapi kita bersyukur Tuhan kasih kita petunjuk. Dan tidak ada petunjuk yang paling sempurna dalam menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Berita hari esok sudah diberitakan kepada kita hari ini. Jadi saudara dan saya yang suka membaca firman Tuhan, tidak ada kabar baru bagi kita. Tidak ada berita-berita baru bagi kita. Karena firman Tuhan sudah menubuatkannya terlebih dahulu. Alkitab katakan dengan jelas, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Karena itu kami mendorong sesudah percaya pada Yesus, tunduklah pada Tuhan, lakukanlah firman-Nya. Di tengah-tengah ketidakpastian yang melanda dunia, saudara dan saya, kita umat Tuhan akan melangkah dalam kepastian. Karena Tuhan tidak mungkin gagal menggenapi firman-Nya bagi setiap kita. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam ini dari Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayat 29 tentang semua akan digoncangkan. Yang pertama kami ingin kita lihat ayat 25. Dikatakan demikian, "Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga." Luar biasa akan kebenaran ini. Luar biasa firman yang kita sudah dengar malam hari ini. Semua akan digoncangkan. Jadi kalau saudara dan saya hari-hari ini melihat televisi, baca koran, baca majalah, dan mendengar orang berbicara, apa yang terjadi pada hari-hari ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab kita. Alkitab katakan semua akan digoncangkan. Ekonomi akan digoncangkan. Haleluya. Tatanan kehidupan akan digoncangkan. Haleluya. Dan kami berani berkata, apa yang kita lihat hari-hari ini itu belum seberapa. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan kami mau katakan, peganglah yang patut dipegang. Kalau engkau masih memegang dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, saudara dan saya akan turut tergoncangkan. Haleluya. Kami mau katakan, dan ini akan terus bergerak, karena Tuhan gak mungkin gagal. Dia adalah firman, dan Dia akan menggenapkan firman-Nya, khususnya bagi kita umat Tuhan, khususnya supaya namanya dipermuliakan. Nah,
Alkitab mengajarkan sikap yang pertama yang perlu ada, yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jangan menolak apa yang Tuhan sampaikan. Jangan menolak apa yang Tuhan sampaikan. Haleluya. Dengan kata lain, jadilah orang yang rendah hati. Percaya atau tidak, kalau manusia tidak mau mendengar manusia yang berkhotbah, Tuhan akan berkhotbah dengan caranya. Oleh karena itu kami mau mendorong kita, pada hari-hari seperti sekarang ini, bekalah, milikilah sensitivitas, tunduk pada Tuhan, lakukan firman-Nya. Supaya pada waktu Tuhan menghukum dunia ini, saudara dan saya tidak terhukum bersama-sama dengan dunia ini. Karena itu, ayo, jangan menolak apa yang Tuhan sampaikan. Yang bertelinga dalam mendengar apa yang Roh katakan kepadanya. Alkitab katakan, orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Percaya atau tidak, kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca hari-hari ini, itu khotbah dari Tuhan. Supaya kita yang sudah jauh mendekat, supaya saudara dan saya yang sudah mendekat, menjaga diri dengan baik, ada kesetiaan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau ini yang kita lakukan, saudara dan saya akan jadi berbeda. Saudara dan saya akan menjadi kesaksian. Saudara dan saya akan sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Haleluya. Jadi kami mau tekankan buat kita, mintalah telinga rohani yang peka pada hari-hari ini. Dan mintalah hati yang mau diajar dan mau belajar dari Tuhan pada hari-hari ini. Sehingga saudara dan saya tidak menyimpang, baik ke kiri maupun ke kanan, tapi kita berjalan pada jalannya Tuhan. Yang paling bagus lagi kalau kita mau rendah hati dan berkata, Tuhan, paksakan rencanamu atas kehidupan kami. Karena kita percaya jalannya adalah yang terbaik bagi setiap kita. Kalau kebenaran ini ada, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Apakah virus corona yang hari-hari ini menakutkan banyak orang dan menakutkan banyak negara itu kebetulan? Tidak. Apakah virus corona ini yang meliputi seluruh dunia itu kebetulan? Kami mau katakan tidak. Haleluya. Yang kami mau sadarkan kita melalui firman malam ini, betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Betapa lemahnya kita di hadapan Tuhan. Dengan virus yang tidak kelihatan, banyak orang takut, banyak orang panik. Haleluya. Andai kata engkau mengenal siapa Tuhan yang kau percaya, engkau tidak perlu panik. Haleluya. Kalau kebenaran ini ada, justru hari-hari ini yang kita lakukan, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tobat sungguh-sungguh, dan kita buang semua dosa, hal-hal yang tidak benar, dan kita mulai tunduk dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau ini yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Alkitab katakan semua akan digoncangkan. Haleluya. Lihatlah sekarang. Kita pikir, ya, negara-negara yang kita pikir begitu kuat, ternyata apa yang terjadi, baru serangan virus corona saja udah tumbang. Kami mau katakan, haleluya. Biarlah kebenaran ini mengingatkan kita terhadap Sang Pencipta itu, bahwa kita adalah
makhluk yang lemah, bahwa saudara dan saya tidak ada artinya tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita berarti, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi jelas, semua akan digoncangkan. Alkitab katakan dengan jelas, jangan menolak apa yang Tuhan sampaikan. Jadi hari-hari ini yang diperlukan adalah bertobat, merendahkan diri, mentaati apa yang Tuhan katakan, menjaga diri dengan baik, peka untuk apa yang Tuhan mau, sehingga saudara dan saya sungguh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa yang kita kerjakan belum tentu menyenangkan Tuhan, tapi apa yang Dia suruh kita kerjakan, itulah yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Percaya atau tidak, kalau kita sungguh-sungguh bisa mengerti kebenaran ini malam hari ini, kekristenan kita jadi berbeda. Tadi kami katakan, dengan kejadian yang ada, kita sadar betul bahwa kita manusia, ya tidak ada apa-apanya. Haleluya. Uang gak bisa tolong kita, teknologi gak bisa tolong kita, manusia gak bisa tolong kita. Haleluya, sepertinya ya semuanya tidak ada artinya. Semua diliputi kecemasan dan ketakutan. Tadi kami katakan, sadar atau tidak, Tuhan sedang berkhotbah. Haleluya. Karena itu jelas ayat 25 berkata, jangan menolak apa yang Tuhan sampaikan. Jangan menolak. Kalau engkau masih main-main dengan dosa, malam ini bertobatlah. Haleluya. Kalau engkau selama ini main-main dengan pelayanan, bertobatlah. Kalau engkau selama ini main-main dengan gereja, bertobatlah. Haleluya. Kembalilah pada jalan yang benar. Percaya atau tidak, kejadian yang ada seringkali merupakan panggilan daripada Tuhan supaya kita kembali pada jalan yang benar, supaya kita berani bertindak, melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi dan mempersembahkan diri kita hanya bagi Dia, untuk Dia, dan bagi kemuliaannya. Kalau itu kita lakukan, hari-hari ini jadi hari-hari yang bermakna, di mana kita tahu mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Percaya atau tidak, kau boleh kaya, kau tidak bisa beli hidup. Kau boleh pandai, kau tidak bisa mendapatkan kehidupan itu. Karena hidup itu sendiri pemberian daripada Tuhan kepada kita. Berbahagia kita yang mau mengelola hidup itu dan sungguh-sungguh berbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang kedua, mari kita lihat Alkitab kita ayat 26 dan ayat 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa arti Ibrani 12 ayat 26 dan ayat 27 ini? Waktu kami mempelajari Ibrani pasal 12 ayat 26 dan ayat 27 ini, artinya dikatakan Ia akan menggoncangkan dunia, maksudnya menunjukkan kepada dunia apa yang tak dapat tergoncangkan. Jadi sadar atau tidak, ya, goncangan-goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini, yang dimulai dari merebaknya virus corona sampai merusak tatanan ekonomi dunia, kami mau katakan tidaklah kebetulan kalau kita baca Wahyu 12 ayat 26 dan 27, Ia akan menggoncangkan dunia untuk menunjukkan
kepada dunia apa yang tak dapat digoncangkan. Haleluya. Ternyata tidak ada yang abadi. Haleluya. Karena ternyata semuanya dilanda ketakutan dan kecemasan. Kita bersyukur punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Yesus Kristus Tuhan namanya. Bersyukurlah. Haleluya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Ia menggoncangkan dunia untuk menunjukkan kepada dunia apa yang tak dapat digoncangkan. Haleluya. Ada banyak orang sedang berpikir kapan berakhirnya. Kapan berakhirnya. Nah, kami mau katakan, percaya atau tidak, kalau saudara dan saya tidak mau datang pada Tuhan dan terus hanya berpikir kapan berakhirnya, itu justru membuat kita bertambah stres dan takut. Itu pintu untuk roh jahat, untuk iblis bisa mencuri. Mencuri apa? Mencuri damai, ketenangan, ketentraman, mencuri kesehatan kita. Oleh karena itu apa yang terjadi? Ayo Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, dikatakan. Haleluya, hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah, engkau berharga. Kenapa kami berani berkata bahwa engkau berharga? Karena Yesus mau mati bagi kita. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia bukan hanya lahir tapi mati. Haleluya. Saudara dan saya yang seharusnya mati, tapi hukumannya diambil oleh Yesus. Dia yang menjalankannya. Andai kata saudara dan saya, kita mau jadi domba yang baik, yang dituntut oleh Gembala Agung itu, kami percaya saudara dan saya menjadi orang yang paling berbahagia. Karena dia tidak mungkin menuntun kita untuk mencelakakan kita, tapi ada jaminan kepastian yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa saudara dan saya akan menemukan padang rumput yang hijau dan air yang jernih dalam kehidupan ini. Haleluya. Karena itu yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang Roh katakan malam ini untuk kehidupanmu. Jadi ia akan menggoncangkan dunia untuk menunjukkan kepada dunia apa yang tak dapat digoncangkan. Haleluya. Kami berdoa biar ada iman malam hari ini. Kami berdoa biar mata rohanimu terbuka malam hari ini. Dan kami berdoa biar melalui kejadian yang ada, kita memutuskan untuk terus melekat lebih dekat manunggal dengan Yesus. Kalau itu yang kita lakukan bersama Yesus, kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Justru hari-hari yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini sebagai ayakan, apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya model kekristenan kita. Kami mau katakan, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya pada Yesus, goncangan boleh terjadi. Saudara dan saya akan tetap tegak karena kita membangun iman kita bukan di atas perasaan, tapi di atas kebenaran Yesus Kristus Tuhan namanya. Yang ketiga, kami ingin kita lihat ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah
menurut cara yang berkenan. Secara khusus kami mau katakan, waktu kami mempelajari ayat 28 ini, kita bersyukur. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Waktu kami pelajari ayat yang ke-28 ini, kami bersyukur tidak ada jalan buntu. Selalu ada solusi. Kalau kita datang kepada Tuhan, kenapa kami katakan demikian? Karena jelas dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, apa artinya? Yesus Kristus Tuhan, dialah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Semua akan digoncangkan. Nah, yang ketiga, yang Alkitab ajarkan kepada kita, dalam keadaan yang demikian, Tuhan mau kita jadi umat yang tahu mengucap syukur. Yang mau mengucap syukur, yang ada dalam pengucapan syukur. Haleluya. Mungkin saudara dan saya berkata, Pak, bagaimana bisa mengucap syukur dalam keadaan yang sulit dan payah? Kami mau katakan, dengar baik. Justru disinilah bedanya. Andai kata engkau mengenal siapa yang Tuhan engkau percaya, andai kata engkau tahu kepada siapa engkau percaya, kami percaya terlalu banyak hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan ini. Apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur artinya mengakui apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Jadi jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan mempersalahkan siapapun, dan jangan cari kambing hitam. Haleluya. Sekarang banyak orang cari kambing hitam. Ya, haleluya. Kami mau katakan, Alkitab ajarkan supaya kita mengucap syukur. Nah, tadi kami katakan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau Tuhan menggoncangkan dunia, Tuhan mau menunjukkan kepada dunia apa yang tak dapat digoncangkan. Ternyata semua bisa digoncangkan, cuma satu yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Yesus Kristus Tuhan namanya. Masuklah dalam kerajaan itu dengan cara percaya kepadanya. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, orang yang paling berbahagia, kita jaya di bumi dan jaya di sorga. Nah, arti pengucapan syukur yang kedua, mengucap syukur artinya setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. No complaint. Haleluya. Mungkin kita banyak berkata, kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya. Lebih bagus kau berkata, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Kita cuma bisa melihat sebatas mata kita melihat. Tadi kami katakan, gak ada yang kebetulan. Peristiwa yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau baca itu khotbah dari Tuhan. Tuhan tidak mau ya saudara dan saya terhukum bersama dengan dunia. Lebih bagus dia khotbah. Khotbah dengan caranya. Karena kebanyakan kita udah terlalu keras kepala, ya terlalu degil, tidak mau dengar manusia yang berkhotbah, dan Tuhan yang berkhotbah dengan caranya. Haleluya. Karena itu jangan lagi keraskan hatimu, tapi ayo tersungkur datang kepadanya. Kalau ini ada dan kita mau melakukannya, tidak ada kata terlambat. Betapapun banyaknya dosamu, darahnya cukup untuk menguduskan kita. Lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman, karena dia pelukis yang agung. Jadi kalau dia khotbah hari-hari ini buat dunia, di seluruh dunia, responilah.
dengan mengucap syukur. Ya, karena tadi kami katakan mengucap syukur artinya setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya, banyak hal yang kita tidak mengerti kenapa dan mengapa. Tapi waktu kita mau mengucap syukur, kita baru mengerti jalan-jalannya Tuhan dan cara-caranya Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, yang ketiga, arti mengucap syukur, memposisikan diri kita di pihak Tuhan. Jadi, posisikan dirimu di pihak Tuhan hari-hari ini. Jangan jadi orang bebal. Jangan jadi seperti orang fasik. Haleluya. Kami mau katakan, tapi posisikan diri kita di pihak Tuhan. Justru saudara dan saya hari-hari ini jadi pembawa damai. Posisikan dirimu di pihak Tuhan. Haleluya. Biar dirimu jadi khotbah. Biar saudara dan saya jadi surat Kristus yang terbuka. Kalau ini yang kita lakukan, Yesus akan ditinggikan. Tahukah kita, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Karena itu, mari responi dengan benar, tanggapi dengan benar, dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, mengucap syukur yang keempat artinya no complain. Haleluya. Jadi no complain. Mungkin kita berkata, jadi Pak, bagaimana? Ya, no complain. Jangan seperti orang dunia. Jalani saja, lakukan apa yang dia perintahkan. Saudara dan saya sudah memiliki firman, dan tunduklah pada Tuhan, pegang janjinya. Alkitab katakan barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Arahkan dirimu pada firman kebenaran yang ada dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Pegang apa yang Tuhan katakan. Ya, katakan apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah. Kalau ini kita lakukan, kami percaya bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Yang terakhir, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua akan digoncangkan. Yang tinggal satu, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita lihat Alkitab kita kembali, ayat 28-nya dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tadi kami katakan waktu kami membaca ayat 28 ini, luar biasa. Tuhan selalu memberikan jalan. Tadi yang ketiga mengucap syukur. Yang keempat, jadilah orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyuruh kita di hari-hari yang seperti sekarang menjadi orang yang beribadah. Kami tidak tahu apakah saudara orang yang suka beribadah. Jadi kejadian yang ada memanggil kita selain untuk mengucap syukur, tapi juga untuk beribadah kepada Tuhan. Kami coba mempelajari tentang ibadah. Ibadah adalah sarana umat untuk bertemu dengan Allah. Sarana untuk umat yang Tuhan siapkan untuk bertemu dengan Allah. Jadi sederhana aja. Jadi keadaan yang ada, percaya atau tidak kebetulan, itu panggilan daripada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita jadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Sadar atau tidak apa yang terjadi, kita mengaku diri kita Kristen, tapi dalam prakteknya kita enggak Kristen. Ya, perilaku kita tidak Kristen. Haleluya, tidak ubahnya seperti orang yang tidak percaya. Dan di tengah-tengah keadaan demikian, Tuhan panggil kita menjadi orang yang beribadah. Ibadah itu dalam bahasa Ibraninya, kalau kita suka membacanya, disebut dengan kata abodah. Abodah artinya apa? Mengabdi.
Hari-hari ini Tuhan panggil kita untuk apa? Mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena terlalu lama dunia memakai kita. Tadi kami katakan, ibadah artinya sarana umat untuk bertemu dengan Allah. Bahasa Ibraninya aboda. Aboda itu artinya mengabdi. Bukan mau cari untung dari Tuhan, tapi mengabdi. Haleluya, mengabdi, abdikan dirimu. Kami berdoa biar Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran ini. Di hari-hari yang cemas, sulit, payah, genting yang kita lihat hari-hari ini, tetap ada pengharapan bagi orang percaya. Haleluya, semua akan digoncangkan. Dan itu pasti. Tapi saudara dan saya tidak perlu cemas. Karena kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yesus Kristus Tuhan sebagai Rajanya. Nah, kami mau tekankan buat kita. Tuhan panggil engkau untuk ada di sana. Dan mari kita ada di sana. Supaya justru di hari-hari yang sulit dan payah ini, saudara dan saya menjadi kesaksian dan berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Semua akan digoncangkan. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Pertama, dalam keadaan yang demikian, jangan menolak apa yang Tuhan sampaikan. Buang keras kepala, tapi jadi orang yang rendah hati. Terima apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, ia menggoncangkan dunia untuk menunjukkan kepada dunia apa yang tak dapat digoncangkan. Yang tidak dapat digoncangkan cuma satu, kerajaan Yesus Kristus Tuhan namanya. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur. Tidak sama dengan dunia. Jangan bersungut-sungut. Dan yang terakhir, keadaan yang ada, panggilan dari Tuhan untuk kita jadi orang yang beribadah. Abodah, mengabdi pada Tuhan. Kalau ini ada, kami percaya, andaikan pun saudara dan saya menghadapi kesulitan, karena Dia jalannya, tetap ada jalan keluar bagi setiap kita. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini dengan tema kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Percayalah pada Tuhan, percaya juga pada firman-Nya. Pegang apa yang Dia katakan. Saudara dan saya, di hari-hari yang serba tidak pasti ini, justru akan berdampak. Dan Yesus akan ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi engkau yang belum percaya Yesus, yang mau percaya Yesus, kami mau tolong saudara, ya, dengan cara berdoa. Ikuti doa kami tanpa paksaan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kasih karunia Tuhan turun atasmu. Yang kedua, bagi engkau yang berbeban berat, bagi engkau yang sakit, nanti kita mau mendoakannya. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Banyak hal yang perlu kita doakan hari-hari ini. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat teguran Tuhan, nasihat Tuhan, kebenaran yang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus,
saya persembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya kepada Tuhan. Saya mau bertobat, saya mengaku saya orang yang berdosa. Kasihanilah saya Tuhan, ampunkan dosa, kesalahan yang saya perbuat. Saya buka hati saya malam ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini dengan sadar tanpa paksaan. Yesus Kristus menjadi Tuhan saya, Juru Selamat saya, penguasa tunggal satu-satunya atas hidup saya. Dan saya mau iring Dia seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau ginjalmu sakit, taruh satu tanganmu ke atas. Kalau paru-parumu yang sakit, taruh tanganmu satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Malam ini malam mujizat buat engkau. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau melihat jemaatmu, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya atas bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kami. Tubuh kami bukan rumah sakit, bukan tempat penyakit. Kami berdoa, penyakit roh penyakit, kami perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit virus corona, kami doa, sembuhlah dalam nama Yesus. Kami menolaknya, bahkan kami mengikat semua virus corona yang ada di Indonesia ini. Kami mengorakkannya, kami buang ke taruh sana dalam nama Yesus. Kami berdoa, lindungi Indonesia dari virus corona. Kami berdoa, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang punya beban, yang punya masalah, letakkan tanganmu di dadamu. Kami berdoa, Tuhan Kau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, Engkau berjanji akan memberikan kelegaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun beban yang sedang mereka hadapi, khususnya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara malam ini, terima mujizat Tuhan. Ada pertolongan, ada jalan keluar, ada pembelaan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden. Tuhan merubah air matamu menjadi mata air. Ada perlindungan kuasa darah Yesus atas hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jadi kota bentengmu. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, naik bukan turun. Terus berkati, maju dalam nama Yesus. Khususnya kami berdoa buat kota kami Jakarta, Tuhan lindungi. Kami tolak virus corona dari kota kami Jakarta, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa, kami lalukan semua virus corona. Kami berdoa minta mujizat Tuhan, khususnya buat Indonesia, rakyatnya jadi takut Tuhan. Ada damai, ada ketenangan, karena Tuhan yang punya kuasa. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan dan mendengarkan acara ini, apapun pergumulan mereka yang mereka sedang hadapi, ada pembelaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Darah Yesus melindungi, menjagai, membungkus. Makasih Tuhan, buat gereja Tuhan di bangsa ini, Tuhan memberkatinya. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan menjagainya. Kami berdoa biar pemakaian Tuhan ada atas setiap hamba Tuhan. Dengan berani, kami berdoa juga buat gereja Tuhan, biar ada suara kenabian yang keluar dari gerejamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin.